Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat Menara Pengharapan terkasih yang ada di tempat ini bersama dengan saya. Apa kabar semuanya? Aduh, suaranya tenggelam. Shalom. Amin, puji Tuhan. Shalom buat Bapak Yopi dan juga yang mengikuti melalui Zoom dan juga mengikuti melalui kanal YouTube. Shalom, selamat pagi. Kak Alin juga. Puji Tuhan, kita di minggu pagi ini boleh berkumpul, bersekutu bersama, memuji, memuliakan Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita bersyukur untuk penyertaannya, untuk kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Seperti tertulis dalam Mazmur 121 ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dan kita bersyukur untuk pertolongan demi pertolongan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan sekarang mari saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menyambut kehadiran Tuhan di tempat ini. Kita mau duduk diam di kakinya dan mari kita bersama-sama mengangkat pujian bersamamu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin Tuhan. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita angkat pujian ini dari awal. Engkau ada bersamaku. Kau ada bersamaku. Amin Tuhan. Di setiap musim hidup, tak pernah kau biarkan ku sendiri.
biarlah kita menyadari bahwa hanya bersama dengan Bapa kita bisa melewati hari demi hari kehidupan kita. Amin Tuhan. Teguhkan hatiku. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Amin Bapa. Haleluya. Amin pujikan pujian ini, biarlah kita senantiasa menaikkan puji syukur kita ke hadapan Tuhan untuk segala karyanya yang agung dalam kehidupan kita. Amin Tuhan Yesus. Kasih dan rahmat. Amin Tuhan Yesus. Selalu baru pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Baru dan tak pernah. Amin
Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku. Amin Tuhan. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu besar setia di sepanjang besar setiamu, besar setiamu, sekali lagi katakan besar setiamu, di sepanjang hidupku. Dengan kasih kepada hambanya Pendeta Nelson Ginting untuk membuka ibadah kita pagi ini dalam doa. Mari kita berdoa. Dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, tertulis di dalam firman-Mu besar setiamu Tuhan. Dan itu pun kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam keluarga kami, dalam semua aktivitas hidup kami. Walaupun kami juga di sisi lain sadar bahwa kesetiaan kami mungkin hanya seperti debu dibandingkan dengan kesetiaan-Mu. Tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sendiri mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan Engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Terima kasih karena tidak ada kesetiaan yang bisa kami peroleh dari siapapun di muka bumi ini, hanya dari Tuhan saja. Engkaulah yang membuat kami bangun, Engkau yang membuat kami hidup, Engkau yang membuat kami bisa datang beribadah di pagi hari ini. Terima kasih untuk semua, atas segala rahmat-Mu, atas berkat-Mu, atas pemeliharaanmu, atas kesabaranmu, atas anugerah-Mu, dan bahkan atas apapun yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Karena banyak hal yang kami tidak tahu, tapi Tuhan mengerjakannya secara rahasia. Terima kasih untuk semua. Dan Bapa, kami datang berserah diri dan memohon belas kasihan-Mu, sehingga ibadah kami ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, terima kasih Pendeta Nelson. Dan silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum duduk, tos satu sama lain kiri kanan, katakan Tuhan Yesus Maha Baik. Kita terus rasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan haleluya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, tentunya kalau ngomong soal kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, pastinya kita
mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Dan saya memberikan waktu dan tempat kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di tempat ini maupun yang ada di Zoom. Barangkali ada yang mau menyampaikan kesaksiannya, cerita-cerita indahnya bersama dengan Tuhan. Ya, barangkali ada. Sambil menunggu, silakan Bapak Yopi. Selamat pagi Bapak, silakan Bapak. Ya, pagi. Pagi Bapak, selamat pagi. Itu baik. Amin. Tanpa pasti kita di karena semangat. Walaupun kita tidak tahu kapan berakhirnya, tiap pergumulan kita termasuk itu adalah berarti percaya. Kenapa? Karena masing-masing kita sama seperti keluarga itu dengan Tuhan. Nah, gereja itu seperti marga artinya. Akhirnya, walaupun kita punya persahabatan yang baik, tetapi kita terpisah karena kita beda rumah, beda keluarga, sehingga itu yang menyulitkan kita menyatukan hati, karena kita biasa dibesarkan dalam tradisi. Nah, itu sebabnya gereja kita juga termasuk bukan berarti kita orang yang disebut tanda kutip Injili tidak mengasihi, tetapi kita bersyukur bagaimana kita hati yang terbuka. Tetapi ada kelompok-kelompok orang-orang yang memang tidak mau bersedia menyatukan diri. Makanya istilah 666 itu sebenarnya pukulan buat kita sebenarnya. Karena masalah yang paling berat itu bukan luar, bukan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Justru masalah yang paling berat itu ada lingkar kecil kita di dalam. Nah, kalau disebutkan, maka lingkar dalam inilah yang harus ditemukan. Maka sekarang ini sedang terbuka sendiri. Nah, kita bersyukur karena kita kuliah atau sekolah dibentukkan antar orang-orang atau itu dibenturkan. Mengapa? Karena dipaksa. Ya, sehingga kalau sudah dipaksa berarti terjadi pembenturan. Ya. Yang kedua, jangan lupa kadang-kadang kita bicara soal dunia, kita itu masih terikat pada dunia. Dan ini yang buat kita, kenapa? Karena biar bagaimanapun kita sangat sulit sekali menyatukan hati kita kebersamaan kalau kita tidak lagi menyatukan diri sebagai family, sebagai keluarga. Sebut bahwa kita menjadi Yesus hati yang luas. Sejarah kita kan kita sudah lebih dari 20 lebih tahun, ya. Jadi kita sekarang ada tahun ke-20 sebenarnya. Sehingga sepanjang jalan itu sudah banyak orang yang bergabung dengan kita. Tetapi kan kita sekarang ada di satu wilayah, mungkin orang itu berdekatan, tetapi sekarang jaraknya jauh-jauh satu dengan lain. Tapi kita bersyukur bahwa kita punya hati yang terbuka, sehingga gereja kita adalah gereja yang terbuka untuk setiap orang boleh bergabung dengan kita, tetap menyembahkan, dan kita tetap akan diajarkan untuk bergaul dengan gereja, karena biar bagaimanapun kita tidak memisahkan antara si A dengan si B dengan keluarganya ketika dia tidak lagi bersama dengan kita, katakan dia itu musuh kita gitu. Ini kekhususan orang Injili. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jangan lupa bahwa hari ini peristiwa besar terjadi karena lingkar kita disatukan. Itu ulang tahun sebenarnya. Nah, sedangkan yang sedang ditunggu sebenarnya adalah penyatuan. Ya. Nah, satu pertanyaan saya,
Kalau terjadi pengangkatan, apakah kita siap? Karena biar bagaimanapun nggak ditanya gereja, yang ditanya itu, yang dipanggil itu Yupi Ratu, Mariani Tinawati Ratu, ya. Dia marganya Tinawati kan, gitu. Tapi dia marganya Tian ya. Sekarang gabung dengan saya jadi Ratu, ya. Nah jadi pertanyaannya, nggak ada nama gereja di situ, nggak dipanggil, ya. Nggak ada tuh, nggak disebut, ya. Nah jadi ayo kita memikirkan bersama untuk ke depan, kita saling mendoakan. Kiranya jika terjadi pengangkatan, kita hanya berterima kasih kepada Tuhan bahwa we are one, kita satu. Justru ini sedang terjadi di mana? Di Eropa, di Amerika, ini terjadi penyatuan. Ya, kayak kita lagi. Yang paling susah sebenarnya itu adalah orang Melayu atau termasuk Indonesia, itu yang paling berat. Yang paling sulit dipersatukan itu orang Indonesia, karena semuanya mau merdeka, masing-masing punya kemerdekaan sendiri, ya kan? Jadi berdua kemerdekaan yang bukan menyatukan kemerdekaan, karena di Indonesia Raya kan, Indonesia Khusus ya nggak? Yang berat itu kita sebenarnya. Ya, terus kita doakan supaya Tuhan bekerja di antara kita dan memberkati kita semua sebagai orangnya. Baik dan diri kita kepada Kristus. Terima kasih ya. Tuhan berkati. Amin, terima kasih Bapak Yopi dan Ibu Yani untuk kesaksiannya. Ya, kita bersyukur. Jujur saya selalu menganggap Menara Pengharapan itu adalah keluarga kedua saya. Ada kakak-kakak saya di sini, adik-adik saya juga di sini. Kita sama-sama saling menguatkan, kita satu di dalam Tuhan ya Bapak Ibu. Memang menjelang kedatangan Tuhan tuh hari-hari yang dijalani nggak akan semakin mudah ya. Pastinya akan selalu banyak tantangan, selalu banyak masalah ya, apalagi dalam kehidupan pribadi mungkin dan juga dalam kehidupan di negara ini. Wah, rasanya semuanya makin kacau kalau menurut saya ya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kita selalu memegang janji Tuhan, kita selalu percaya bahwa pertolongannya, penyertaannya, perlindungannya nyata atas kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, sambil menunggu yang lain yang mungkin mau menyampaikan kesaksian, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini. Ini sebenarnya pujiannya dari Kidung Keesaan ya Bapak Ibu. Saya suka banget sama lagu ini karena memberikan kekuatan tersendiri. Ya kita mau belajar sama-sama. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu lagu ini, boleh menyanyikan lebih kencang suaranya bersama-sama dengan kita semua di tempat ini. Bila badai hidup menerpamu. Boleh Bapak Ibu bangkit berdiri, boleh sambil menari, boleh sambil bertepuk tangan mengangkat pujian ini.
segala kemuliaannya bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menyampaikan kesaksiannya lagi, dipersilahkan. Oke, kalau belum ada, ditunggu ya Bapak Ibu di minggu-minggu mendatang. Ya, pokoknya pengalaman-pengalaman indah bersama Tuhan tuh akan terus kita ya alami sampai Tuhan panggil kita pulang kembali, karena luar biasalah caranya Tuhan tuh berkarya dalam kehidupan kita. Ya, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini bersama dengan saya. Kekuatan hati, kita bersyukur dalam segala kelemahan kita, dalam segala keterbatasan dan kekurangan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia selalu menjadi gunung batu, selalu menjadi pertolongan di dalam kehidupan kita. Kekuatan hati. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku.
berkekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Amin Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Amin Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Amin Bapa. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber Pada hambanya pendeta Alex Nakam yang menerima Tuhan saya persilakan. tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai, Kau menerang dan perisai di hidupku. sekali lagi katakan kau menara. Kau menerang dan perisai di hidupku. Benar Bapa, Engkau adalah tempat perlindungan kami. Engkau adalah tempat pertahanan kami, tapi juga lebih daripada itu, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah pemeliharaan-Mu, atas penyertaan-Mu bagi hidup kami pribadi lepas pribadi maupun keluarga kami. Sehingga bisa pada pagi hari ini sama-sama bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kidung pujian, nyanyian, semua yang kami nyanyikan hanya memuliakan-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, tibalah saatnya kami sama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi mulut lidah dan juga berikan hikmat kepada hamba-Mu serta kami semua. Sehingga pada saat kami sama-sama membaca kebenaran firman-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu, kami semakin mengenal Engkau dan mengandalkan Engkau, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya Allah yang berkarya di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, jemaat-Mu yang datang dengan letih, lesu dan berbeban berat, biar memperoleh kelegaan karena mengalami perjumpaan dengan Engkau. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga semuanya berakhir, termasuk juga dalam perenungan firman, semuanya dapat terlaksana dengan baik. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita. Ya, puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa beribadah bersama-sama, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dan saya percaya bahwa apa yang kita lakukan ini ya, bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi kita tahu bahwa ketika kita bersekutu bersama-sama atau di mana 2-3 orang berkumpul, kita sadar bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang tentu juga
Bapak Ibu sudah memahami firman Tuhan ini karena rasa-rasanya ini bukan yang asing ya. Dari satu kisah yang terambil dari Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai 52. Dan menariknya tadi Pak Yopi berbicara tentang iman ya. Kemudian minggu lalu Bu Ade berbicara tentang iman ya. Dan hari ini saya juga mau berbicara tentang iman yang kokoh ya. Iman yang teguh. Nah, kita akan belajar dari kisah ini, namun mari kita lihat Alkitab kita bersama-sama ya. Dari Markus pasal yang ke-10 ya. Ayat yang 46 sampai 52. Bapak Ibu bisa lihat baik-baik. Nah, kita sama-sama membaca satu ayat. Kenapa bagi saya ini penting? Ya, sama-sama membaca satu ayat, sisanya sambil nanti kita akan renungkan bersama-sama. Ya, berkaitan dengan kisah Bartimeus atau anak Timeus. Ya. Kita baca saja satu ayat di pasal 10 ayat 47. Kemudian sampai di satu ayat saja dulu, 47. Ya. Udah, Bapak Ibu ketemu? Ada di depan enggak? Depan muncul di sana. Sudah ketemu. Saya lagi lihat kok di sana muncul, di sini enggak. Ya, oke. Kita baca ya sama-sama ya. 3 2 1. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, ketika dia berbicara tentang Yesus anak Daud itu menarik sekali ya. Dia tahu siapa Mesias ya. Ya, tapi saya tidak akan menekankan berkaitan dengan hal itu dulu. Tapi ada hal yang menarik bahwa ketika kita membaca Markus pasal yang ke-10 ini, kita dibawa bagaimana bahwa ketika Yesus ini ya, selesai melakukan di pasal sebelumnya ya, Bapak Ibu bisa melihat atau di pemberitahuan ya, berkaitan dengan ketiga di dalam Injil Markus ya, berkaitan dengan penderitaan Yesus nantinya ya. Dan kemudian ya, permintaan Yakobus dan Yohanes ya, berkaitan dengan melayani, sehingga kita dibawa kembali kepada Yesus menyembuhkan Bartimeus. Tapi lepas daripada itu, ada di ayat 46 dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, dikatakan situ ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus atau anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ini menarik. Sebelum kita lihat baik-baik ya, kita lihat baik-baik bahwa ada orang banyak, kemudian ada juga Bartimeus dan ada pribadi Yesus. Ada di narasi itu dikatakan 3 tokoh tersebut. Ya. Orang banyak berperan nanti menghalangi Bartimeus ketika dia berseru. Ya. Tetapi ada Yesus yang nanti mengundang Bartimeus. Tapi ada semangat yang tidak patah atau tidak putus asa ketika dia dilarang, dan dia terus berteriak meminta pertolongan atau belas kasihan dari Yesus. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat baik-baik bagaimana kita dibawa ya, dengan iman yang aktif, iman yang berani, dan iman yang responsif. Jadi iman yang tidak mati, tapi iman yang betul-betul bergerak dalam tekanan dan segala situasi yang dialami. Termasuk juga tadi Pak Yopi berbicara tentang bagaimana kalau Yesus datang. Kalau Bapak Ibu betul-betul percaya ya, apapun tanda-tanda zaman dan sebagainya, saya mau katakan sebelum saya berkhotbah bahwa ada hal yang perlu dilihat. Orang hanya melihat Ibrani pasal 11 ayat 1 berkaitan dengan iman. Tapi rangkuman iman yang paling dilihat dan nampak jelas dalam Alkitab seperti yang saya ungkapkan secara sederhana ini. Iman ya, adalah orang yang benar mengenal
dan mengandalkan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi ya, iman adalah orang yang mengenal dan mengandalkan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia tahu siapa Allah yang dia kenal dengan benar, dia tahu siapa Allah yang dia sembah, dia tahu siapa Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Kira-kira kalau saya berkata seperti itu, Bapak Ibu bisa melihat baik-baik ketika Bartimeus berteriak kepada Yesus, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dia bukan hanya memperagakan bagaimana dia mengenal tentang pribadi Yesus itu, tapi betul-betul dia datang meminta belas kasihan Tuhan. Karena kalau Bapak Ibu baca nanti Markus pasal 8 sampai pasal 10 sebelum kisah Bartimeus, murid-muridnya dari narasi-narasinya itu murid-muridnya belum terlalu mengenal pribadi Yesus dibanding Bartimeus yang berteriak dengan lantang. Di teks yang lain, atau kalau Bapak Ibu bandingkan teks ini dengan Matius atau Lukas, itu menarik sekali. Mengapa saya katakan Matius atau Lukas? Karena kalau Bapak Ibu bandingkan, Matius itu menjelaskan bahwa orang yang mengalami keadaan tidak bisa melihat atau buta itu ada 2 orang. Sementara Lukas dan Markus menjelaskan cuma 1 orang. Matius tidak dengan lantang menyebutkan namanya, tetapi kita diberikan keterangan bahwa namanya anak Timeus, namanya Bartimeus. Nah Bapak Ibu seperti orang Batak juga ada itu ya. Kalau orang Batak tuh namanya Johnson, bapaknya, anaknya dari apa? Bapaknya John. Nanti kalau saya ngomong, anaknya itu jadi anak dari John lah, istilahnya Johnson itu sebenarnya. Bapaknya namanya pasti John. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus ada yang seperti itu. Nah tapi lebih jelasnya begini, iman yang kokoh. Kenapa saya sebut iman yang kokoh? Coba sebelum saya uraikan lebih lanjut, mari kita lihat baik-baik pertanyaan Yesus di ayat 51. Kita baca dulu, karena nanti kalau saya sudah mulai masuk kita nggak akan lihat dengan baik-baik. Ayat yang ke-51. Kita lihat ayat yang ke-51. Sudah? Oke, kita baca sama-sama. Kita sudah tahu ya dia ada masalah ya, persoalannya ya. Lalu dia di ayat 51 ketika dia dipanggil, dia datang, dia ditanya. Dia datang, dia ditanya. Pertanyaan Yesus apa? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang, "Guru, Rabuni, supaya aku dapat melihat." Perhatikan baik-baik. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Rabuni. Dia katakan supaya aku dapat melihat. Tapi bagaimana dia bisa dapat melihat? Bagaimana dia bisa berseru kepada Tuhan bahwa anak Daud, Mesias ini sanggup menolong dia, sanggup menyembuhkan dia? Kalau dia tidak mengenal siapa pribadi Mesias itu, dia tidak mengenal siapa Yesus itu, tidak mungkin dengan lantang dia berkata seperti itu. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu kita tahu kenapa saya katakan anak Daud ya, karena kalau diperdalam itu berkaitan dengan pengakuan mesianis ya. Mesias ya, terkait Mesias. Tetapi kenyataannya yang saya sangat menarik adalah ketika dia ditanya oleh Kristus, "Apa yang kau kehendaki?" Bukan apa yang Kristus kehendaki, tapi apa yang kau kehendaki. Lalu dia dengan betul-betul dia menjawab, "Aku dapat melihat." Nah kalau pertanyaan
kepada Bapak Ibu nih ya, sebelum kita uraikan firman Tuhan. Apa yang Bapak Ibu kehendaki supaya Yesus perbuat bagimu? Kira-kira dalam hati Bapak Ibu pengen menjawab apa? Pasti tentu kita akan sebutkan pergumulan hidup saya, masa depan anak saya. Betul Bapak Ibu? Sesuatu yang kita anggap perlu atau kita butuhkan. Ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk memperoleh itu, kita butuh satu yang namanya iman kepada Dia. Nah, itulah yang kita akan pelajari, itulah yang akan kita lihat secara sederhana, ya, bagaimana kita akan melihat iman yang kokoh. Ya. Tapi ingat, bukan iman yang berjalan dalam gelap. Ya. Ya. Berkata percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, tapi tidak mengenal siapa Yesus. Ya, tidak mengandalkan siapa Yesus. Ada yang kayak gitu kan? Atau bukan iman yang sementara yang berkata bahwa saya percaya kepada Yesus, ya, tapi hanya sekedar mengharapkan mujizatnya. Kalau pas susah baru cari Yesus. Ya, seperti hanya mengandalkan tapi betul-betul tidak datang kepada Yesus untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, enggak, bukan seperti iman seperti itu. Tapi kenyataannya memang kita manusia seperti itu. Sampai hari ini mohon maaf, ya, saya mungkin sedikit lancang. Tapi rata-rata di gereja Kristen, semua orang Kristen ketika dikatakan percaya pada Yesus, dianya hanya berkata bahwa Yesus itu adalah penolong, Yesus adalah pembuat mujizat. Tapi dia tidak pernah mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan umat manusia, menyatakan anugerah keselamatan itu agar orang itu berjumpa dengan Dia dan mengalami kehidupan yang kekal. Jadi iman itu hanya sepertinya saya percaya, tapi kalau saya susah juga saya bisa murtad kalau nggak ditolong Tuhan. Enggak, saya tidak berbicara tentang iman seperti itu. Yang saya bicarakan adalah hari ini adalah iman yang kokoh. Bukan sekedar kita berkata tentang percaya, tapi betul-betul mengenal pribadi yang kita percaya dan mengandalkan Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini. Itu yang saya maksudkan, iman yang kokoh. Dan hari ini kita lihat baik-baik Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Dan yang kita pelajari berkaitan dengan iman yang betul-betul kokoh. Kita melihat dengan hal yang pertama. Bapak Ibu perhatikan baik-baik dari ayat 46 sampai 48 tentang iman yang benar. Apa ciri-ciri iman yang kokoh itu? Misal pertanyaan seperti itu. Iman yang kokoh adalah iman yang benar. Nah, apa iman yang benar? Nah, mari kita lihat kata Alkitab iman yang benar. Bukan kata saya ya, kata Alkitab. Ya. Jadi saya nggak mau mengarang indah. Mari kita lihat baik-baik. Kita sudah baca 46, sekarang 47. Ketika, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Jadi saya tidak usah jelaskan lagi kata Nazaret, kata Yeriko, nanti membuang-buang waktu. Ya, Bapak Ibu klik aja, cari aja di internet sudah canggih sekarang. Ya. Dikatakan di situ, Yesus mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Oke, di ayat 48. Kita baca yang 48. Ya Bu, saya lah 48. Ya kita lihat baik-baik. 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daudnya 2 kali loh. Anak Daud itu menunjukkan tentang Mesias kalau kita uraikan. Secara sastranya, kalau kita gali, dia akan menuju pada pengakuan tentang Mesias. Kalau tentang pistis atau tentang iman keyakinan yang total kepada Kristus atau kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu sudah tahu. Nah, tapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika dia ngomong anak Daud, ketika dia ngomong belas kasihan Tuhan, dia tahu kok siapa Yesus. Dia kenal siapa Yesus. Padahal Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dia dalam keadaan apa? Bapak Ibu apa? Tangan saya menuju pada apa? Mata. Buta kan?
Tapi kok dia bisa menyebutnya benar? Kemungkinan besar dia mendengar. Kan iman tumbuh dari pendengaran kan? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, menariknya adalah kalau kita lihat baik-baik, ya, kata dia berteriak, ya, tidak usah saya pakai bahasa aslinya, ya, bukan hanya sekedar bersuara, ya, ya. Karena ketika dia hanya sekedar bersuara, dia ditegur loh, dia dilarang loh. Otomatis kalau kita lihat, dia seperti orang yang termarginal, tertolak, dijauhkan. Justru dia datang meminta belas kasihan Tuhan, dia datang meminta pertolongan Tuhan. Orang lain atau orang banyak apa? Menegur dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahasa Indonesia sehari-hari ya sudah menjelaskan hal itu. Memang di sini kita diberikan keterangan berkaitan dengan dia duduk di pinggir jalan. Dalam sastra asli nggak ada kata pengemis, Bapak Ibu. Bahasa Indonesia mengomong kata pengemis. Saya lihat di sastra aslinya, di perkamennya nggak ada kata pengemis. Ya. Tetapi karena duduk di pinggir jalan ini dikaitkan dengan orang yang meminta atau mengharapkan belas kasihan. Ya, seperti orang yang dianggap miskin dan perlu ditolong. Ya, sehingga kita melihat baik-baik nanti jubahnya itu kan ada yang tempat menyimpan makanan dan sebagainya, sekali menghangatkan tubuhnya. Ya. Tapi bukan hanya sekedar itu saja, nanti kita akan lihat. Tapi bagi saya menariknya adalah ketika dia ngomong begitu di ayat 48, banyak orang menegur dia supaya ia diam, namun semakin keras ia berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dia tetap memohon belas kasihan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam menjalani hidup hari ini atau hari lepas hari, bahkan sampai nanti akhir zaman, ada banyak tantangan. Ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa memohon belas kasihan Tuhan, di tengah pergumulan dan keadaan yang dialami oleh Bapak Ibu, pasti tidak mudah. Tantangannya bisa dari orang luar, bisa juga dari diri sendiri. Saya udah berdoa tapi kok Tuhan sepertinya nggak jawab sih. Saya udah minta-minta tapi kok Tuhan nggak peduli sih. Saya sudah berserah tapi sepertinya Tuhan diam. Saya sudah berdoanya bukan 1-2 hari, sudah bertahun-tahun, tapi kok nggak didengar-dengar sih. Lalu mulai timbul pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya kritis, tapi juga mulai meragukan Tuhan. Sebenarnya Tuhan ada nggak sih? Sebenarnya Tuhan nyata nggak sih? Sebenarnya Tuhan bisa diandalkan nggak sih? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat kita seolah-olah kita bukan hanya meragukan Tuhan, tapi mempertanyakan Tuhan dan seolah-olah mengatur Tuhan. Karena Tuhan harus menjawab doa kita, bukan berdasarkan waktu dan kuasa serta kedaulatan dan karyanya, tapi berdasarkan apa yang saya mau. Tapi hari ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita dibawa pada satu contoh yang nyata. Ketika Bapak Ibu berada dalam satu posisi yang tidak menguntungkan, ya, seandainya Bapak Ibu berada di atas satu kapal dan kapal itu tenggelam, kira-kira Bapak Ibu berpikir apa yang Bapak Ibu bisa pegang bukan untuk menyelamatkan Bapak Ibu agar tidak tenggelam? Apalagi ketika Bapak Ibu itu tidak bisa renang. Contoh yang paling sederhana, saya pernah bercerita tentang teman saya yang tenggelam, ya. Yang kisahnya sudah sekian lama dan sudah mungkin kita agak lupa. Tapi yang menariknya adalah ketika teman saya tenggelam, ada sampan kecil yang datang di bawah. Yang satu lagi saya tarik, ada 2 orang.
hampir tenggelam yang satu. Saya tarik, sampan kecil itu dibawa sama anak yang kecil juga. Badannya kecil dan yang tenggelamnya gede. Tidak mungkin dia ambil yang gede. Sampan kecil itu saya pakai, saya pegang tangannya. Kemudian saya tarik anaknya, langsung saya bawa ke, ya, dibawa keluar aja, ya. Saya tarik anaknya, langsung naik, ya, ke sampan tersebut. Dan ketika saya tarik tangannya, dia ulurkan tangannya. Dia ulurkan tangannya, kemudian saya angkat, lalu saya dorong dia ke sampan, dia pegang sampan kecil itu. Dia percaya kepada saya. Ketika saya ulurkan tangan, dia meresponi dan dia tidak tenggelam. Tapi yang satunya, dia hanya bisa menarik bagian badan saya. Dan dia tarik ke dalam untuk kami sama-sama tenggelam. Sampai saya lepaskan tangannya karena saya sudah tidak kuat mengangkat dia. Padahal seandainya waktu itu kalau dia lemaskan badannya, saya bisa angkat dia dan saya bisa bawa dia untuk renang. Nah, ini dua hal yang terjadi dan ini kisah nyata. Yang satu dengan cepat merespon dan yang satu diem. Karena dia juga tidak bisa renang. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ketika kita dalam situasi tertekan, bahkan nyawa kita terancam. Kepada siapa kita memohon pertolongan? Tentu pasti kita berpikir orang sekitar kita yang bisa kita jadikan pegangan untuk menyelamatkan kita. Tapi kenyataannya kita baca, justru orang sekitarnya tidak bisa dijadikan pegangan. Kenapa saya katakan? Karena justru Bartimeus ketika berteriak, dia ditegur, dia dilarang. Tapi apakah dia berhenti? Tidak. 2 kali mencatat, Alkitab menuliskan bahwa ia semakin keras berteriak, meminta belas kasihan Tuhan. Ada yang berkata, komentari berkata, oh iya dia berdoa, betul-betul berseru kepada Tuhan. Tapi tidak mungkin dia berdoa karena ini kan kisahnya terjadi dan dia berteriak meminta bantuan atau pertolongan belas kasihan Tuhan. Dan Bapak Ibu saya cuma ngomong sederhana aja lah. Apa yang membuat Bapak Ibu begitu tertekan dalam menjalani hidup ini? Dan apa yang harus Tuhan perbuat bagimu? Sekali lagi, apa yang membuat Bapak Ibu hidupnya begitu tertekan dalam menjalani hidup ini? Tapi apa yang Tuhan harus perbuat bagi Bapak Ibu? Dan jawaban dari Bartimeus, saya sangat kagum. Dia meminta apa yang dia butuhkan. Aku mau melihat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bukankah dia Tuhan menciptakan alam semesta ini? Adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dia berkata kepada Bartimeus, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kenapa saya berkata iman yang kokoh? Kenapa saya katakan? Bukan hanya dia menanggalkan jubahnya saja. Tapi di ayat yang ke-52 kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. Poin pertama ya, iman yang benar. Di ayat 52 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lalu Yesus, pergilah. Kata apa? Pada saat itu juga melihatlah. Kenapa dia bisa melihat? Karena ada kata pertama apa? Imanmu. Itu yang saya maksud tadi. Iman yang kokoh, iman yang benar. Kepada siapa kita datang? Mengandalkan Dia, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya mengenal Dia, tapi harus mengandalkan Dia. Bukan hanya berkata saya percaya kepada Dia, tapi betul-betul
harus menyerahkan hidup kita kepada tangan Dia. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bahkan sampai akhir zaman sekalipun, kita tahu bahwa kita telah percaya kepada Dia, mengenal Dia, dan mengandalkan Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Dia tidak mungkin ada keselamatan. Usaha maupun upah kita tidak ada. Keselamatan itu hanya anugerah atau kasih karunia yang disediakan oleh Allah. Termasuk mujizat kesembuhan total dalam kehidupan manusia. Pun itu dikerjakan oleh pribadi Kristus. Karena Dia adalah Allah, Tuhan dan pencipta kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kali ini mungkin saya tidak terlalu berkhotbah berkaitan dengan memberi kekuatan kepada Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan, iman yang benar, sekali lagi, percaya kepada Yesus. Ya. Dan mengenal Dia, serta mengandalkan Dia, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah hal yang paling penting. Ketika kita berbicara iman yang kokoh, kita sadar bahwa iman kokoh harus dilandasi dengan iman yang benar kepada Dia. Seperti Bartimeus, ketika dia berseru tentang anak Daud, dia meminta belas kasihan, dia meminta pertolongan, dia tahu kepada siapa dia berseru. Kata pistis bukan hanya sekedar percaya, tapi ini betul-betul keyakinan total pada Kristus, mengandalkan Dia dan yakin bahwa Dia sanggup menyembuhkan dirinya atau Bartimeus. Demikian pun kita Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Seandainya kita dalam posisi, sekali lagi, dalam pergumulan yang berat, dia bertanya kepada Bapak Ibu. Sama pertanyaannya kepada Bartimeus. Mungkin jawaban Bapak Ibu akan berbeda. Karena kebutuhan dia utama adalah meminta kesembuhan, yaitu bisa melihat. Tapi kebutuhan Bapak Ibu mungkin agak sedikit berbeda. Tetapi pertanyaannya sama. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawaban Bapak Ibu pasti berbeda-beda. Tapi percayalah bahwa yang berkarya untuk menyatakan kuasa, mujizat dan kesembuhan serta penyelamatan itu cuma satu. Kristus. Mesias itu. Anak Daud itu. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, benarkah Bapak Ibu sudah mengenal Dia dan mengandalkan Dia, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Sudahkah betul-betul percaya kepada Dia? Di tengah pergumulan, di tengah tantangan hidup ini, bahkan sampai akhir zaman sekalipun, sampai kita mengalami kematian sekalipun, kita yakin bahwa kehidupan yang kekal itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena Dia sudah menyatakan anugerah keselamatan itu. Tapi kita sudah tidak digoncangkan oleh apapun. Amin. Amin. Kurang keras ini. Amin. Halo, kurang keras lagi ini. Ini kayaknya belum makan gorengan ini. Amin. Ya. Jadi ketika kita ngomong tentang iman yang kokoh atau ciri-ciri iman yang kokoh adalah iman yang benar. Karena iman yang mengenal dan mengandalkan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Kristus. Bapak Ibu, sebelum saya beralih kepada poin 2 supaya tidak terlalu lama. Bapak Ibu di rumah, siapa yang punya kunci rumah? Semua punya kunci rumah. Ada kunci depan, ada kunci kamar, ada kunci apa lagi? Lemari? Kunci roda? Oh, kunci mulut ada. Kunci apa lagi? Kira-kira. Anggap aja lah. Di rumah itu ada 3 kamar. Ya. Kunci kamar ada 3. Kunci pintu depan ada 1. Kunci pintu belakang. Ya, kalau tidak ada rata-rata di Jawa Barat ini rasanya itu susah ya. Pintu belakang. Ya.
rata-rata samping bisa, tapi belakang agak susah. Tapi kalau samping juga rumahnya sudah dempet dengan kiri kanan, belakang itu milik orang, depan itu milik kita karena tempat untuk keluar kan. Ya, ya. Anggap aja lah ada 3 kunci, 4 kunci lah, 4 kunci. Bapak Ibu keluar nih, Ibu Susan keluar, termasuk kunci salon juga kan. Ya, ya. Keluar nih, ya. Kemudian pergi, pulang ke rumah. Kira-kira yang bisa buka pintu depan itu pakai kunci yang mana, Bapak Ibu? Bapak Ibu, yang bisa buka kunci pintu depan itu pakai kunci yang mana? Kalau Ibu pakai kunci kamar itu bisa nggak buka pintu depan? Itu iman yang salah. Tapi iman yang tepat itu adalah ketika kita memakai kunci yang tepat untuk membuka pintu itu iman yang benar. Iman yang benar itu bukan hanya percaya Yesus satu-satunya Tuhan, ya, tapi mengandalkan, ya, mengenal dan mengandalkan Dia, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh apapun juga. Karena keselamatan yang kekal, kehidupan yang kekal, bahkan ya, di tengah keadaan apapun yang kita alami, kita tetap mengandalkan Dia. Seperti kunci itu, hanya satu kunci, hanya satu jalan. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam Dia. Dan hanya seruan Bartimius betul-betul mengenal siapa anak Daud itu, siapa Mesias itu, siapa Juru Selamat itu. Dan saya harap kita betul-betul mengenal Dia, tapi tidak seperti iman yang melompat dalam gelap, tidak mengenal siapa Allah yang kita percaya. Atau hanya iman sementara, hanya datang mencari Dia dan percaya kepada Dia. Ketika kita ada masalah, hanya mengharapkan mujizatnya. Tapi tidak seperti itu, jauh daripada itu. Karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyatakan anugerah keselamatan itu dan kehidupan kekal itu. Secara fisik, Bartimius disembuhkan Bapak Ibu, betul? Tapi secara rohani, dia mengenal siapa yang membuahkan dia. Sekali lagi saya bilang, secara fisik Bartimius disembuhkan, kebutuhannya terpenuhi, mujizatnya terjadi. Tapi secara rohani dia mengenal siapa yang menyembuhkan dia. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu ingin dia perbuat bagi Bapak Ibu? Tapi apakah Bapak Ibu hanya mengharapkan mujizatnya? Atau betul-betul mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Silakan Bapak Ibu putuskan sendiri. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita lihat baik-baik. Ketika kita berkata tentang iman yang kokoh, kita baca ayat selanjutnya 49 sampai 50. Kita lihat baik-baik Bapak Ibu. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, apa Bapak Ibu? Kuatkan. Bapak Ibu suaranya nggak ada, lebih keras. Apa Bapak Ibu? Kuatkan berdirilah, dia memanggil engkau. Lalu lanjut, ayat selanjutnya 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, dia segera berdiri dan pergi mendapat. Menanggalkan apa Bapak Ibu? Jubahnya. Disuruh kuatkan hatinya, kemudian menanggalkan jubahnya. Bapak Ibu, kalau kita lihat tentang dia duduk di pinggir jalan, ya, tradisi orang Yahudi itu biasanya memberikan bantuan kepada orang miskin, orang yang duduk di pinggir jalan itu. Tapi lepas daripada itu, jubah itu tempat dia bukan hanya menghangatkan badannya atau melindungi tubuhnya, tapi juga menyimpan makanan. Tempat atau hal-hal tertentu yang disimpan dalam jubah. Kalau Bapak Ibu, ya, ada jubah itu menghangatkan badan. Ada kalanya ada beberapa hal penting yang ditaruh dalam jubah itu kan. Tapi ini ditanggalkan ketika dia dipanggil. Menariknya adalah iman yang bersih menanggalkan atau melepaskan segala sesuatu yang dianggap berharga dan berfokus pada panggilan Tuhan. Itu menarik Bapak Ibu.
Coba Bapak Ibu pikirkan. Kalau Bapak Ibu berkata begini, saya percaya kepada Yesus, tapi saya takut kehilangan bla bla bla. Coba Bapak Ibu berpikir udah, saya percaya kepada Yesus, saya mengandalkan Yesus, saya betul-betul yakin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Bapak Ibu masih berpikir bla bla bla. Oh tapi kalau saya diselamatkan karena usaha saya. Oh saya percaya tapi saya harus melakukan perbuatan baik agar saya diselamatkan. Oh saya percaya karena saya harus melakukan sesuatu dulu agar saya memperoleh kehidupan yang kekal. Tidak ada kayak gitu. Menanggalkan semuanya itu, melepaskan semua itu dan memenuhi panggilan Tuhan agar mengalami karya Allah atau anugerah keselamatan atau juga berkaitan dengan mujizat seperti yang dialami oleh Bartimeus. Dia tidak lagi berpikir bahwa apa yang dimiliki itu berharga, tapi berjumpa dengan Kristus dan mengalami kesembuhan serta kuasa ilahi jauh lebih penting dari segalanya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, jubah itu merupakan salah satu jaminan yang paling penting bagi seorang pengemis atau orang yang duduk di pinggir jalan. Tapi lepas daripada itu Bapak Ibu, saya melihat baik-baik bahwa dia tidak bergantung pada hal itu, tapi dia bersandar penuh pada kasih dan kuasa Allah. Bapak Ibu pernah nonton film atau kisah nyata orang pendaki gunung? Atau orang mendaki gunung kemudian dia bawa barang? Atau naik tebing aja misalkan? Atau naik tempat gunung es itu? Di tengah tertentu, supaya dia bisa diselamatkan, ada kalanya barang yang di belakangnya dia akan harus lepaskan. Dia mementingkan keselamatannya lebih utama daripada beban yang dipikul. Dia harus lepaskan. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika dia melepaskan barang itu, tidak mudah. Bisa saja itu bekal dia, tapi nyawanya lebih berharga. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dipanggil Tuhan dan masih ada yang membebani Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu lepaskan gak? Saya mau tanya Bapak Ibu saja. Ya. Berani gak Bapak Ibu lepaskan? Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bagi saya itu sangat menarik sekali perkataan Yesus ketika Yesus memanggil dia, panggillah dia. Dan menarik sekali, mereka berkata kepada orang buta itu, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Dan ketika dia berdiri, dia melepaskan itu dan dia datang. Nah Bapak Ibu, kalau Tuhan panggil Bapak Ibu masih mau apa yang Bapak Ibu mau lepaskan? Jangan-jangan menganggap itu berharga sekali. Ya. Bapak Ibu, tentu ada banyak makna di situ. Ya. Tapi mengikut Yesus bukan hanya sekedar sesuatu bentuk ungkapan saya mau mengikut dia dan percaya kepada dia, tapi betul-betul bersedia menyerahkan hidup kita secara total kepada dia, untuk dia berperkara dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, saya tidak perlu buat lama ya. Tapi kata menanggalkan itu kata yang sangat menarik sekali. Tapi saya mau katakan bahwa ayo Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang perlu kita harus lepaskan, jangan kita pertahankan, tapi kita punya fokus untuk dapat kepada panggilan Kristus jauh lebih penting. Izinkan dia berperkara dalam hidupmu. Seandainya dia tidak datang, seandainya dia tidak respon, seandainya dia tidak tanggalkan jubahnya, mungkin berat yang menghalangi dia untuk lebih cepat datang menghampiri Yesus. Tidak mungkin kita baca kisah ini dengan begitu menarik. Tapi hari ini kita melihat baik-baik
Ketika dia menanggalkan jubahnya, dia berdiri dan datang mendapatkan Yesus. Kita tahu bahwa dia mengalami kesembuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayo semangat, milikilah iman yang kokoh, iman yang benar, karena mengenal dan mengendalikan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Iman yang bersedia menanggalkan atau melepaskan segala sesuatu yang dianggap berharga namun menjadi merintangi kita untuk datang pada Kristus. Hal yang ketiga yang tidak kalah penting adalah iman yang mau mengikut dan memuliakannya. Sekali lagi, iman yang mau mengikut dan memuliakannya. Coba kita lihat ayat 51 dan 52 supaya khotbah ini jangan panjang-panjang. Ya. Coba kita baca ayat 51. Ya. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat 52. Setelah dia dapat melihat, kita lihat baik-baik respon dia. Konklusi penutup dari narasi ini, dia berkata, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah. Lalu pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kata mengikut. Sebenarnya cuma kita hanya baca kata mengikut saja. Kata mengikut ini identik dengan menjadi murid. Ya. Tetapi coba kita lihat Lukas. Lukas. Ya. Kita lihat sebentar. Lukas pasal 18. Ya, ayat 43 atau 42. Ya, Lukas pasal 18. Coba kita lihat. Karena ada kata yang Matius dan Markus tidak menuliskannya, tapi Lukas justru memberikan informasi itu. Sebentar. Ini Lukas ya. Coba ayat 43. Nah, ini ayat 43. Coba kita baca sama-sama. Ini ceritanya sama ya, antara Markus, Matius dan Lukas. Cuman Lukas ini dia menambahkan satu kata yang tidak ada di Matius dan juga tidak ada di Markus. Tapi Lukas menambahkan kata ini. Ya. Coba Bapak Ibu kita baca sama-sama di Lukas ya. Pasal 18 ayat 43. 3, 2, 1. Dan seketika juga melihat ia, lalu mengikuti dia sambil betul kan? Markus itu tidak nulis itu. Tapi Lukas menulis itu. Bahwa seluruh rakyat pun itu memuji Allah. Dengan peristiwa itu. Membuat orang berjumpa dan mengenal siapa Allah yang berkarya itu. Tapi lepas daripada itu. Ada hal yang menariknya adalah. Lukas menambahkan kata mengikut dia. Sambil memuliakan Allah. Makanya poin ketiga. Iman yang mau mengikut dan memuliakan Yesus Kristus senantiasa. Itu iman yang kokoh. Di tengah segala keadaan yang dialami, dia tahu bahwa ada pribadi Allah yang bukan hanya menyembuhkan dia, bukan hanya membuat matanya bisa melihat, bukan hanya membuat mujizat dalam hidupnya, tapi ada pribadi Allah yang betul-betul berkarya untuk memberikan kehidupan yang kekal. Kalau kita berjumpa dengan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kata mengikut ya, langkah murid sejati setelah disembuhkan. Bartimeus berjalan bersama Yesus. Iman sejati tidak berhenti pada saat menerima berkat atau mujizat. Tapi bergerak menuju pengiringan. Sampai akhir hidup kita bersama dengan Kristus. Dan memperoleh hal yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal. Kesembuhan sementara ya, matanya, tetapi iman itu bersifat sampai kekekalan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Lukas menambahkan kata itu dan saya sangat menarik sekali.
ketika melihat bukan hanya mengikuti Yesus, ya, tetapi juga betul-betul memuliakannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu sudah berapa banyak Bapak Ibu berkata percaya kepada Yesus. Sudah berapa banyak mujizat Yesus buat dalam hidup Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu lepas daripada itu, sudah berapa lama sejak dalam kandungan ibu Bapak Ibu, ia telah menenun Bapak Ibu. Sampai usia saat ini, sudah berapa besar perhatian dan anugerah Tuhan yang Bapak Ibu alami. Tapi saya mau tanya, apakah setiap hari Bapak Ibu memuji dan memuliakan Dia senantiasa? Apakah setiap hari Bapak Ibu datang dengan membentuk penyerahan kepada Dia? Bukan hanya mengandalkan Dia, bukan hanya betul-betul mengenal Dia, tapi betul-betul yakin bahwa hidup saya merupakan kasih karunia Allah. Dan apa yang saya alami merupakan anugerah Allah. Maka saya harus memuji dan memuliakan Dia senantiasa. Bukan hanya ucapan syukur, Tuhan terima kasih, tapi hidup saya betul-betul memuliakan Dia. Persembahkan hidupmu sebagai ibadah yang sejati kepada Dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, anak muda, dengarkan ini baik-baik. Ibadah yang sejati bukan hanya engkau berkata Tuhan itu baik, tapi betul-betul persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita hari ini sama-sama betul-betul mengikuti Yesus, betul-betul memuliakan Yesus dalam segala aspek hidup kita. Jadi saya telah berbicara terkait 3 hal. Iman yang kokoh. Hal yang pertama, iman yang benar, karena mengenal siapa Allah. Anak Daud mengenal siapa Yesus Kristus dan mengandalkan Dia, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi hal yang penting sekali lagi, betul-betul bersedia melepaskan segala sesuatu yang dianggap berharga, yang bisa menjadi menghalangi datang kepada Kristus. Tapi yang ketiga yang tidak kalah penting, iman yang mau mengikut dan memuliakan Yesus Kristus senantiasa sepanjang hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jalanilah hidup, andalkanlah Dia, miliklah iman yang kokoh. Sekalipun alam berubah, sekalipun dunia bergoncang, sekalipun keadaan yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi kasih Kristus, anugerah Kristus, penyelamatan Kristus, pertolongan Kristus, dan keselamatan kekal dalam Kristus tersedia bagi Bapak Ibu dan saya. Kita mengenal Dia dan mengandalkan Dia, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa, minta Pak Saud tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Bartolomeus datang kepadamu Tuhan. Dia percaya walaupun dia tidak melihat. Tetapi dia punya keyakinan bahwa Tuhan akan menyembuhkan dia. Keyakinan dialah, imanlah yang menyembuhkan dia. Karena itu Tuhan, tolonglah kami Tuhan di dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh Tuhan melihat bahwa Yesus sanggup melakukan sesuatu apapun. Sanggup memulihkan kami, sanggup menolong kami. Terima kasih, biarlah firman-Mu yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami. Dan juga kami semakin yakin akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang menolong dia, yang memberkati dia juga Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan hambanya Pendeta Alexander Tameno. Tuhan Yesus yang akan terus memberkati pelayanan, pekerjaan dan juga keluarga dan segala yang dikerjakan.
Dan berbahagialah kita yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan terus memampukan kita untuk melaksanakan firman-Nya. Dan Bapak Ibu, tiba saatnya kalau sebentar kita akan menyampaikan persembahan kita dengan kasih kepada Ibu Ros untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar melalui hamba-Mu Pendeta Alex. Biarlah kami semakin dikuatkan, semakin diingatkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus, yang sudah Engkau selamatkan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami menghargai setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui iman kami, melalui kehidupan kami, biarlah nama-Mu semakin dimuliakan. Dan dimanapun kami berada, biarlah Engkau selalu dilibatkan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kuatkan iman kami dalam menghadapi begitu banyak hal di dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah kami tetap melihat kepada kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan kemahakuasaan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Demikian juga melalui pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, kami percaya Engkau sanggup memberikan jalan keluar dan pertolongan-Mu. Kami bersyukur juga Tuhan untuk berkat-berkat jasmani yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan pada saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan seberapapun yang kami berikan kepada Engkau. Biarlah kami boleh memberikan dengan rasa syukur kami, dengan ketulusan hati kami, dan mendukung setiap persembahan yang terkumpul untuk memuliakan nama Tuhan juga ketika kami menggunakannya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Neneng. Kepada hamba yang akan mengumpulkan persembahan, saya persilahkan, dan Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian berkat anak cucu. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Kita katakan berbahagialah, Berbahagialah bagi orang yang percaya, cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Ya, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. terima kasih Bapak Ibu atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada hambanya yang akan menyampaikan warta jemaat, saya persilahkan. Salam, Bapak Ibu, selamat siang. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Saya tidak bisa mendengar semua karena saya ada di luar. Tuhan memberkati Pak Alek dan kita semua. Terima kasih juga untuk semua yang melayani. Ada Ibu Mei dan yang lain, Pak Pur, Ibu Pur, ya semua ya. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat warta jemaat. Oh, tapi ada teman saudara kita yang baru pertama kali hadir, bisa sebentar berdiri di tempat aja, boleh memberitahu nama. Nama saya Wiwi.
Wiwi. Iya. Saya temannya Sheila dan Samuel. Oke, terima kasih ya. Selamat datang, Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu, kita lihat warta. Ini saya nggak bisa baca ini. Total semua 1.355.000 ya. Tuhan berkati. Oh ya, ini udah bisa. Yang berulang tahun bulan September, tanggal 1 September ada 2 orang, ada Ibu Sri Ade, ada Jojo ini. Selamat ulang tahun Jo. Summer ya, tidak datang temannya sekolah, katanya sebangku ya. Lanjut, tanggal 13 ada Pak Pur, selamat ulang tahun Pak Pur. Ada Alphonse, ya Alphonse dia di Salatiga ya, sekolah di sana, ya selamat ulang tahun juga. Nah ini luar biasa nih ya. Tanggal 1 September pernikahan kami ya dengan Ibu Ros, ya Ibu Neneng biasa dipanggil, ke 23 tahun. Ya terima kasih lah ya untuk Tuhan yang terus menolong sejauh ini. Minggu depan Bapak Ibu ini yang bertugas, ya bisa perhatikan semuanya ada hadir ya, kecuali Natalia. Itu bisa dikonfirmasikan. Samuel udah datang gitu? Tadi ada namanya, Udah? Belum kan? Belum ya? Belum. Baik. Ada lagi nggak? Sudah ya? Nah, ini pokok doanya. Oke ya, seperti tadi khotbah Pak Yopi di Radio CP 103.5 FM setiap hari Senin pukul 7 pagi masih bisa kita dengar. Ya, ini topik doa kita. Yang coba dulu dilihat bangsa, politik, kota, gereja, pelayan. Ya, Ibu Sela ya, sudah ada Ibu Fania. Mereka sedang mengandung, kita doakan terus. Bapaknya Ernest ya, kita doakan terus. Kita tidak tahu perkembangannya karena Ernestnya juga udah lama nggak datang ya. Kita tidak tahu perkembangannya bagaimana, tapi kita terus doakan. Adiknya Ibu Pendeta Ade ya, yang lidahnya ya bermasalah ya, kita doakan terus. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami bisa beribadah, itu kemurahan-Mu. Tuhan hadir dan kami bisa menikmati kehadiran Tuhan juga. Terima kasih untuk semua, untuk pujian penyembahan kami, untuk kehadiran-Mu, untuk firman-Mu, untuk semua yang melayani, kami berterima kasih. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar semakin menguatkan iman kami dan terus membuat kami sadar bahwa kami membutuhkan Tuhan dan kami membutuhkan pertumbuhan sebagai bukti kami mengenal-Mu. Karena itu biarlah kiranya kami tidak diam berhenti hanya sampai tahap beriman, tetapi supaya kami juga terus rela menyerahkan apa yang harusnya kami tinggalkan untuk Tuhan, mengikut Tuhan, dan juga untuk terus bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Terima kasih untuk Pak Alek yang sudah memberitakan firman Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk Ibu Mai dan seluruh tim. Terima kasih juga untuk Pak Pur, untuk Ibu Pur juga mengambil persembahan. Terima kasih juga untuk persiapan ibadah. Terpujilah nama Tuhan, karena Engkaulah yang sudah mengutus kami semua mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Terima kasih juga untuk tempat ini, karena kami bisa memakainya. Terima kasih juga untuk kelancaran sinyal, sehingga yang Zoom juga ikut terlibat tanpa gangguan. Terpujilah nama Tuhan untuk semua ini. Kami terus berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati gereja ini, saudara-saudara kami yang sudah lama tidak hadir, agar Tuhan kiranya membawa mereka kembali untuk bisa hadir bersama-sama, datang beribadah. Tanamkanlah kerinduan hati mereka untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa kepada Tuhan supaya Engkau yang memberkati bangsa dan negara ini. Engkau tahu kondisi politik bangsa kami, kondisi ekonomi, kondisi cuaca, dan banyak faktor yang kemudian membuat keadaan bangsa kami agak terganggu dalam perjalanannya, karena kesejahteraan yang diimpikan, diharapkan oleh pendiri bangsa kami belum terwujud sepenuhnya. Karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu agar pemimpin-pemimpin kami
senantiasa terus mengevaluasi hal-hal yang mereka lakukan dan meninggalkan hal yang menghambat dan memajukan hal yang bisa mempercepat kemajuan bangsa kami. Karena itu kami berdoa agar semua pihak bisa bekerja sama, baik itu partai politik, tokoh politik, dan penentu-penentu kebijakan di tengah bangsa ini, dan juga tentu yang melaksanakan kebijakan itu sendiri sampai kepada tahap RT, agar semuanya boleh bekerja sama, memiliki satu fokus kerinduan untuk bisa membangun bangsa ini dengan menjadi lebih baik. Kami bersyukur karena perjalanan bangsa kami walaupun berliku tapi tetap utuh, dan kami berharap supaya tidak terjadi perpecahan di bangsa yang besar ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Karena itu biarlah kiranya pemerintah kami terus was-was berjaga-jaga untuk menciptakan keadaan yang lebih kondusif, termasuk juga tentang kebebasan di dalam beribadah, kebebasan di dalam mendirikan rumah ibadah, dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan peribadahan, supaya sesuai dengan konstitusi itu diberlakukan sama kepada setiap pemeluk agama. Inilah harapan kami. Tapi juga Tuhan, supaya kami juga gerejamu tetap memberkati bangsa ini, mengambil bagian untuk memperingan beban bangsa ini. Paling tidak lewat mimbar ini kami terus memberitahukan iman di dalam Kristus, menciptakan perdamaian, keharmonisan tanpa mengurangi iman kami sendiri. Biarlah kami bertindak semua sesuai dengan iman kami, tanpa kompromi. Kami tetap teguh juga di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga kepadamu agar Engkau memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ada Jojo, Engkau berkati dia. Kami berterima kasih untuk hal itu, dan juga untuk yang lain. Tuhan memberkati, termasuk ulang tahun pernikahan kami. Terima kasih Bapa, karena Engkaulah yang selalu menopang kami, memberi kami pertolongan dan kekuatan. Terpujilah namamu untuk semua. Dan kami juga berdoa kepadamu Tuhan, supaya Engkau memberkati Sela dan juga Fania yang sedang mengandung. Biarlah kiranya kandungan sehat, dan anak dalam kandungan juga bertumbuh dengan baik dan sehat. Engkau yang mengatakan bahwa Engkaulah yang menenun setiap orang di dalam kandungan ibunya. Karena itu biarlah kiranya tenunanmu itu sempurna, biarlah nanti semuanya terproses dengan baik, dan tentu harapan kami lahirnya juga normal. Karena itu kami serahkan semua ke dalam tanganmu. Dan untuk Samuel yang sedang ada di luar negeri, Tuhan juga memberkati, karena mungkin pekerjaan ini membuat dia harus meninggalkan istri. Karena itu biarlah Tuhan tolong juga dia di sana. Dan juga Leo yang jauh, Tuhan juga terus memberkati, melindungi, dan bahkan Engkau yang menolong dia, mengarahkan dia terus untuk datang memandang Engkau dan bersekutu dengan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk Natalia yang ada di luar kota. Tuhan juga terus memberkati dia. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkatilah anak-anak kami, karena anak-anak kami ini adalah masa depan bagi gereja-Mu. Karena itu biarlah anak-anak kami tetap setia dan bahkan bertambah-tambah lagi pengenalannya akan Tuhan. Biarlah hati mereka semakin merindukan Tuhan. Pimpinlah mereka, arahkanlah mereka, dan juga Tuhan tolong supaya mereka tetap teguh dalam pergaulan, supaya tidak kompromi dengan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan juga anak-anak kami, supaya mereka memutuskan untuk hanya menikah dengan yang seiman. Itulah harapan kami. Tolong Bapa supaya Engkau bekerja bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang sakit. Mohon belas kasihan-Mu terhadap Pak Alek. Biarlah kiranya Engkau juga menolong, menopang Pak Alek, karena ada masalah dengan berhubungan dengan jantung. Demikian juga dengan Ibu Alicia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati. Dan juga Tuhan untuk adiknya dari Ibu Ade juga, karena mengalami masalah di sekitar mulut, lidah. Tuhan tolonglah, kasihan. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, berat badan yang semakin menurun, makan susah dan seterusnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan tolong, berkati apapun yang terbaik untuk penyembuhannya, itu sangatlah kami harapkan. Berdoa juga Tuhan untuk istri dan anak-anaknya. Berikan mereka ketenangan, berikan mereka keteguhan iman. Kami juga berdoa untuk ayahnya Ernest. Tuhan kiranya menolong juga dia Tuhan, karena kanker stadium 4 ini. Tentu secara medis ini mungkin agak sulit juga, tapi kami percaya bahwa Tuhan bisa melakukan apapun. Karena itu biarlah setiap upaya untuk pemulihan
yang berkenan kepada Tuhan itu bisa mendatangkan kesembuhan total. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa kepadamu Bapa untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan di negeri ini. Biarlah kiranya hamba-hamba Tuhan semakin bersemangat, Injil terus diberitakan. Biarlah kiranya Tuhan dari mimbar-mimbar itu benar-benar firman Tuhan itu disampaikan. Kami mengarahkan setiap jemaat untuk semakin mengenal Tuhannya, untuk semakin berpegang kepada firman Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa ini. Tolonglah ya Bapa yang baik. Kami juga berdoa agar Engkau yang terus menolong dalam keadaan cuaca yang tidak jelas pada waktu ini. Tuhan kiranya campur tangan. Ada sebagian wilayah yang sudah mengalami cukup panjang musim kemarau, sehingga mereka sudah melakukan ritual yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu kami berdoa kepadamu Bapa, tolonglah supaya hujan bisa segera turun. Dan di dalam kondisi di mana waktu-waktu mereka mengalami kemarau panjang ini, agar mereka bisa kembali bercocok tanam. Karena itulah penghasilan, dari situlah penghasilan mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan juga untuk hamba-Mu yang akan kembali lagi ke Kuningan. Biarlah kiranya Tuhan tolong supaya hamba-Mu terus memiliki hati yang tulus, dipenuhi dengan kasih dan keberanian, hikmat dan wibawa dari Tuhan dalam melaksanakan amanat agung yang Tuhan percayakan sejak awal. Biarlah Tuhan membantu, menolong dalam semua, sehingga benar-benar setiap langkah, setiap perkataan itu semua memuliakan nama Tuhan, memperkenalkan kasih Tuhan, dan meneguhkan jiwa-jiwa yang sudah percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua itu kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai bentuk ikrar iman kita kepada Tuhan dan rangkuman kebenaran firman Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah pencipta langit dan bumi menyinari wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera dan kasih karunia di dalam Yesus Kristus yang nyata atas hidupmu, studimu, pelayananmu, segala aktivitasmu, anugerahnya dinyatakan, serta tuntunan Roh Kudus membawa engkau semakin mengenal dan mengendalkan Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, hingga Maranatha, Kristus datang kembali yang kedua kali. Amin. Tuhan Allah beserta. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta
mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kiranya semuanya boleh menyukakan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami kembalikan segala kemuliaan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai kepulangan kami ke tempat kami masing-masing, bahkan dalam kami menjalani kehidupan kami 1 minggu ke depan, bahkan sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, mari yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pada Pak Yopi, Bu Yani, Kak Alin, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.